Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mereview hotel dengan view yang cantik banget nih teman-teman, yang ada di tengah kota, persis di Bundaran HI, yaitu Hotel Mandarin Oriental. Ini akses masuk hotelnya nih dari samping teman-teman. Di sini dilakukan pengecekan terlebih dahulu nih sama petugas keamanan hotel yang berjaga. Setelah selesai dicek, kita lanjut menuju area lobi. Dari sini kalian belok ke kiri, terus ikutin jalan aja, lalu belok kanan dan ambil tiket parkir teman-teman. Setelah itu kalian lurus sedikit lalu belok ke kanan dan sampai di area lobi. Dan di area lobi ini kami hanya menurunkan koper aja nih. Lalu dilakukan pengecekannya juga ya teman-teman terhadap barang-barang yang kalian bawa yang diturunkan di sini nih. Nah, setelah menurunkan koper, kami lanjut menuju ke area parkir kendaraan nih. Untuk akses parkirnya, ini kalian melalui jalan yang di samping yang pas kita masuk dari pintu pengecekan awal tadi teman-teman. Dan untuk area parkir di Hotel Mandarin Oriental ini adalah parkir gedung ya, jadi bukan parkir basement. Nah, kita naik ke atas teman-teman. Alhamdulillah kami dapat parkiran yang dekat dengan musala hotel dan akses masuk area hotelnya nih teman-teman. Dan ini akses masuk ke hotelnya nih. Nanti di sini kalian akan dilakukan pengecekan lagi nih untuk barang yang kalian bawa serta dilakukan screening badan teman-teman. Nah, saran mungkin buat kalian yang mau ke Mandarin Oriental ini, kalian bisa menurunkan barang bawaan kalian nih, apalagi yang barang bawaannya cukup banyak ya, atau membawa stroller maupun kursi roda. Ini lebih baik turun di area lobi teman-teman. Karena kalau dari area parkir ini ada anak tangganya nih teman-teman, meski hanya sedikit ya. Cuma kalau di area lobi kalian akan banyak yang bantu nih, staff maupun petugas keamanan yang lagi berjaga di sana. Dan sepanjang jalan lorong dari area parkir ke dalam hotel ini kalian akan dimanjakan banget nih matanya sama lukisan-lukisan yang ada di sini teman-teman. Dengan tema lukisan yang beragam ya teman-teman. Dan semua lukisannya di sini tuh cantik-cantik, unik-unik teman-teman. Nah, lorong ini akan mengantarkan kalian ke lantai 2 dari area Hotel Mandarin Oriental nih teman-teman. Dari sini kalian turun satu lantai untuk menuju lobinya teman-teman. Nah, begitu keluar lift kalian belok ke arah kiri, ini langsung disambut nih teman-teman oleh pajangan grand piano yang ada di bawah anak tangga ya. Di atasnya juga tertera bahwa piano ini tuh hanya untuk display ya teman-teman, jadi tidak boleh dimainin nih. Dan ini area resepsionisnya nih, cukup luas ya untuk area resepsionisnya teman-teman. Ada 4 resepsionis di sini yang standby untuk melayani. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan mengantri lama di sini ya, karena mereka sigap-sigap semua. Dan ini penampilan area lobinya nih teman-teman. Untuk lobinya ini tidak terlalu besar ya, tapi cukup nyaman dan kesan mewahnya tuh tetap dapat teman-teman. Terlihat dari pilar yang berdiri tegak di dekat tangga yang dilapisi kaca-kaca belah ketupat. Terlihat seperti sisik-sisik ya teman-teman, tapi mewah. Selain itu di sini juga tersedia beberapa sofa untuk para tamu yang datang, dan untuk tampilan lantai serta langit-langitnya dari lobi ini pun cukup unik nih teman-teman, karena sepertinya dibuat sama ya teman-teman bentuknya. Terlebih lagi pencahayaannya yang ada di langit-langit lobi ini tuh warnanya biru-biru seperti ini teman-teman, jadi terasa ya mewahnya. Nah, ketika kami datang, selain welcome drink yang diberikan oleh petugas hotelnya, di sini juga terdapat cotton candy nih teman-teman, serta beberapa pilihan jajanan untuk anak-anak. Tapi khusus untuk di hari weekend aja ya teman-teman untuk cotton candy dan jajanannya ini. Seperti pada saat kami menginap di sini, anak-anak ditawarkan cotton candy nih. Stand cotton candy-nya ini terdapat di dekat meja concierge dan pintu masuk dari area drop off tadi teman-teman. Selain itu, di lantai lobby ini juga terdapat salah satu restoran hotelnya nih, yaitu Cinnamon Restaurant, serta The Mandarin Oriental Cake Shop nih teman-teman.
Di dekat cake shop ini juga terdapat akses ke restroom ya teman-teman. Tapi mohon maaf nih, saya nggak shoot untuk bagian dalam restroomnya karena pada saat saya masuk itu ada tamu-tamu lain yang lagi ada di dalam restroom teman-teman. Terlihat di area lobby ini ada anak tangga yang menuju ke lantai 2 ya teman-teman. Jadi dari lantai 2 kalian bisa nih ke lobby melalui lift ataupun anak tangga ini. Dan ini penampilan lobby dari lantai 2 teman-teman. Di lantai 2 sendiri itu ada lift fine dining yang menyajikan olahan masakan Tiongkok tradisional ya teman-teman, dan modern juga. Lalu ada Lion yang merupakan restoran khas masakan Prancis. Lalu ada MO Bar dan ada MO Shop juga nih. Di lantai 2 ini juga disediakan beberapa sofa ya teman-teman yang bisa kalian gunakan nih. Oke teman-teman, begitu Pak sudah selesai proses check-in, kami langsung diantar ke kamar nih. Dan kami diantar oleh staf hotelnya, namanya yaitu Kakak Tami nih teman-teman. Beliau selaku guest relation di Hotel Mandarin Oriental ini. Kami mendapatkan kamar di lantai 22 teman-teman. Lokasi kamarnya tidak jauh dari lift teman-teman. Dan ini kamar kami. Kamar nomor 2214 nih. Kamar kami ini adalah tipe kamar monumen view teman-teman, dengan luasan kamar sekitar 47 meter persegi. Kita langsung room tour aja yuk teman-teman. Dimulai dari pintu masuk dulu ya. Di balik pintu masuk ini terdapat layout dari lantai 22 nih, sekaligus petunjuk arah kemana kalian harus keluar begitu terjadi sesuatu di gedung ini. Nah, di sisi sebelah kanan begitu kalian masuk kamar, ini terdapat 2 buah pintu nih teman-teman. Di balik pintu yang dekat dengan akses masuk kamar ini adalah ruang toilet nih teman-teman. Di dalamnya tersedia sebuah toilet, 2 buah tisu roll, serta sebuah telepon yang menempel di dinding toiletnya ya. Serta terdapat sebuah lukisan juga nih di sini sebagai ornamen hiasan. Lalu di sebelah pintu toilet ini adalah ruangan wardrobe nih teman-teman. Dengan pintu geser ya teman-teman di sini. Di dalamnya tersedia sebuah lemari yang berukuran cukup besar serta terdapat beberapa ambalan untuk tempat pakaian atau barang-barang nih teman-teman. Lalu ada brankas mini juga, ada beberapa laci juga yang di dalamnya tersedia laundry bag serta press list laundrynya juga ya. Lalu ada 2 buah pasang slipper, ada shoe mitt, ada shoe lifter and brace ya teman-teman. Selain itu di lemari ini juga tersedia rak gantung lengkap dengan beberapa gantungan pakaiannya nih teman-teman. Lalu ada setrikaan, ada meja setrika juga, ada sebuah payung besar, kemudian ada sebuah nakas kecil yang bisa difungsikan sebagai rak koper atau tempat barang-barang bawaan kalian nih. Serta terdapat laci dan paper bag di dalamnya ya teman-teman. Oh ya, di dinding sebelah kanan begitu kalian masuk ke area wardrobe ini terdapat cermin besar nih teman-teman yang bisa kalian gunakan untuk bercermin full body dari atas kepala sampai ujung kaki ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yang ada di balik pintu di sebelah kiri begitu masuk ke kamar ini ya teman-teman. Di balik pintu di sisi kiri ini ternyata adalah area bedroom nih. Nah, dari pintu masuk area bedroom ini di sebelah kanan terdapat meja rias yang lengkap dengan kursinya juga nih. Di sini tersedia sebuah cermin besar, bahkan ada cermin rias yang ada LED-nya juga ya teman-teman. Lalu ada stop kontak, ada hair dryer, serta amenities yang diletakkan di dalam kotak seperti ini nih teman-teman. Di dalamnya terdapat dental kit, nail kit, comb, sewing kit, vanity kit, dan shower cap ya. Lalu di sebelah kiri dari pintu masuk bedroom ini adalah area wastafel nih teman-teman. Di sini terdapat 2 buah wastafel, sebuah cermin besar, 2 buah handuk kecil di bagian bawah wastafelnya, serta sebuah tempat sampah untuk area bedroom nih teman-teman. Di sisi kanan cermin ini terdapat sebuah lampu sebagai pencahayaan ya. Lalu ada sebuah gelas untuk berkumur, ada handuk kecil untuk lap wajah atau lap tangan, lalu ada sabun batang untuk cuci tangan, dan ada tisu. Sedangkan di sisi kiri cermin ini terdapat sebuah lampu sebagai pencahayaan juga, lalu sebuah gelas untuk berkumur, ada stop kontak, ada tombol volume ya, serta body lotion ya teman-teman. Nah, untuk volume ini
Saya lupa ya, ini kalau nggak salah nyambung sama suara dari TV di kamar teman-teman, kalau nggak salah inget ya. Dan di sebelah kiri area wastafel adalah area shower nih teman-teman, yang dibatasi oleh dinding dan pintu kaca transparan nih. Di sini terdapat rain shower, ada hand shower juga. Lalu juga terdapat amenities lagi berupa sampo, conditioner, dan shower gel. Selain itu, di dalam area shower ini juga terdapat area dudukan nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang capek berdiri gitu ya ketika bershower ya, kalian bisa nih sambil duduk-duduk di sini. Kemudian di depan area shower ini terdapat 2 buah bathrobe teman-teman, 2 buah handuk besar dan sebuah handuk kecil yang diletakkan di rak-rak ambalan kaca ini teman-teman. Lalu di sisi kanan dari rak ambalan ini terdapat bathtub nih teman-teman, serta sebuah handuk kecil lagi yang ada di samping bathtub ya. Dan yang unik untuk bathtub yang ada di sini bukan berbentuk persegi panjang maupun lonjong yang seperti kebanyakan hotel teman-teman. Kalau dilihat-lihat ini seperti huruf D ya teman-teman, karena ada sisi yang datar dan ada sisi yang agak cembung nih teman-teman. Dan bathtub ini besar banget loh. Selain itu di sini tersedia sabun batang dan garam untuk mandi nih teman-teman, biar tambah relax ketika kalian berendam di sini. Lalu juga disediakan bantal ya untuk sanggahan kepala. Jadi makin nyaman nanti ketika berendam nih. Di sini di antara bathtub dan ruang tidur hanya dibatasi oleh kaca transparan ya teman-teman. Jadi baik dari bathtub maupun dari ruang tidur ini bisa saling melihat nih. Tapi tenang aja, di area bathtub ini juga bisa ditutupi oleh tirai seperti ini nih teman-teman. Oke, sekarang kita lihat area ruang tidurnya yuk. Dari area foyer begitu masuk ke ruangan tidur, kalian akan langsung melihat sofa lengkap dengan mejanya nih teman-teman. Lalu ada ranjang tidur, televisi, dan meja kerja nih. Oh iya, kami memesan kamar kali ini dalam rangka baby moon teman-teman. Kalau kata Pak Sus sebelum libur untuk staycationnya sebab melahirkan, jadi diajak dulu nih baby moon biar bumilnya seneng katanya. Untuk ranjang tidurnya di sini berukuran king size ya, dengan meja kecil di sisi kiri dan kanan ranjang, serta sofa bench yang ada di sisi kaki ranjang ya. Di atas ranjang tidur ini juga terdapat dekor lucu nih teman-teman. Kalian tahu gak sih ini bentuknya apa yang dari handuk ini? Kayak anak bayi yang lagi tummy time ya teman-teman. Iya gak sih? Ini unik banget loh dekornya, lucu. Nah di sini juga ada greeting cardnya nih. Katanya happy baby moon, enjoy your stay and have a nice day. Terima kasih ya untuk Kak Ratih dan Kak Enti ya untuk dekor handuknya. Lucu banget, saya suka. Selain dekor handuk, ternyata ada sentuhan dekor juga nih teman-teman di kaca yang tembus ke area bathtub. Di sini ada gambar baby yang tidur sambil peluk bulan gitu. Ini lucu banget gambarnya. Kayak anak bayi yang lagi diayun ya teman-teman ya. Dan ada tulisannya juga nih di sini. Katanya, enjoy this special time together before your little one arrive and have a lovely stay at MO Jakarta. Untuk di meja kecil di sisi kanan ranjang ini terdapat lampu tidur, kemudian ada tombol saklar lampu serta stop kontak di dinding atas mejanya nih. Di sini juga terdapat laci yang di dalamnya tersedia kitab Holy Bible teman-teman. Sedangkan di meja kecil sisi kiri ranjang ini terdapat lampu tidur, ada tombol saklar lampu serta stop kontak di dinding atas mejanya. Lalu ada sebuah telepon, ada beberapa lembar kertas, serta ballpoint, dan earplug nih teman-teman. Dan untuk lacinya ini tersedia note untuk arah kiblat ya. Bagi teman-teman yang muslim dan ingin ibadah, nah bisa mengikuti arah kiblat ini. Ada sebuah senter juga di sini, serta tersedia handtag bagi tamu yang ingin pesan sarapan nih untuk diantar ke kamar. Di sini kalian bisa memilih ingin menu apa yang ingin dipesan dan jam berapa ingin diantar. Lengkap dengan keterangan harga paket sarapannya ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah mengisi handtag ini, kalian bisa menggantungkan handtag ini di pintu bagian luar kalian sebelum jam 3 pagi teman-teman.
Jika ingin info lengkapnya mungkin kalian bisa menghubungi pihak hotelnya nih ketika menginap di sini. Di sebelah kaca yang tembus ke area bathtub dari kamar, ini terdapat meja minibar nih teman-teman. Di sini tersedia 4 buah botol air mineral, 2 buah gelas. Ada note juga di sini ya, jika kalian ingin membawa botol ini keluar hotel. Misalnya kalian ingin membawa pulang, nah kalian bisa nih membelinya seharga Rp25.000 untuk per botolnya. Lalu di sini juga tersedia press list untuk minuman koktail yang tersedia di hotel nih teman-teman. Selain itu juga ada press list untuk minuman lainnya yang barangkali kalian ingin pesan ya. Kalian bisa scan barcode yang ada di lembar press listnya ini. Di bagian bawah meja ini tersedia kulkas mini yang bisa kalian gunakan untuk mendinginkan makanan ataupun minuman yang kalian bawa. Uniknya, untuk pintu kulkas di sini ini menempel ya teman-teman dengan pintu nakasnya. Jadi begitu kalian buka pintu nakasnya, ini udah pasti pintu kulkas mininya juga akan terbuka nih. Lalu di sebelah kulkas mini ini tersedia 2 buah cangkir lengkap dengan sendok sebagai pengaduknya. Kemudian ada komplementari seperti teh, kopi, gula, creamer, serta sebuah termos pemanas air nih teman-teman. Dan untuk area meja kerjanya di sini cukup unik ya teman-teman, karena meja kerjanya ini nyambung dengan meja nakas atau kabinet di bagian bawah televisi. Untuk di atas nakas meja kerjanya ini terdapat sebuah lukisan yang sebagai ornamen hiasan ya teman-teman. Di dindingnya juga terdapat saklar lampu, stop kontak, serta port untuk USB. Sedangkan di atas nakas kerjanya ini terdapat sebuah telepon, beberapa lembar kertas note, ballpoint, serta buku panduan layanan dari Hotel Mandarin Oriental Jakarta itu sendiri teman-teman. Dan buku ini lengkap banget loh informasinya. Kemudian di bagian bawah nakasnya ini terdapat beberapa laci yang bisa kalian gunakan nih sebagai storage atau tempat penyimpanan barang-barang bawaan kalian. Di sini juga tersedia amplop ya teman-teman yang berukuran kecil serta amplop dokumen yang berukuran besar. Bahkan tersedia kabel sambungan LAN dan kabel USB nih teman-teman. Dan untuk di atas meja kerja ini terdapat sebuah lampu meja yang digunakan sebagai penerangan nih teman-teman. Lalu ada barcode terkait layanan in-room dining teman-teman. Jika kalian ingin in-room dining, kalian bisa scan barcode ini nih teman-teman. Kemudian ada brosur dari Hotel Mandarin Oriental yang ada di Beijing, Tiongkok nih teman-teman. Barangkali kalian ingin ke sana, nah mungkin ini bisa jadi referensi juga ya untuk kalian menginap di sana. Dan ini kunci akses kamar kami teman-teman. Kita lanjut ya. Di sebelah meja kerja ini terdapat sebuah televisi yang menempel di dinding serta nakas panjang yang terhubung dengan nakas area kerja tadi teman-teman. Di atas nakas ini ada remote televisi dan ada buku panduan channel televisinya. Kemudian ada hiasan tanaman, majalah dari Hotel Mandarin Oriental itu sendiri, serta pajangan kayak semacam botol vas gitu ya. Dan untuk di bawah lacinya ini terdapat laci-laci yang bisa digunakan sebagai storage juga nih teman-teman. Lalu di sudut dekat jendela di depan nakas ini terdapat standing lamp ya teman-teman yang berfungsi sebagai membantu pencahayaan ruangan di sini. Kemudian di depan nakas televisi ini terdapat sofa lengkap dengan mejanya juga nih. Nah, selain dekorasi yang tadi ada di ranjang tidur, lalu yang di kaca bathtub, ternyata kami diberi welcome fruit nih teman-teman. Yaitu ada 2 buah apel di sini dan cake coklat mini nih teman-teman, lengkap dengan alat makannya juga. Dan yang paling saya suka adalah view dari kamar ini teman-teman, yaitu view Bundaran HI. Ini tuh benar-benar bagus banget ya pemandangannya dari sini. Udah lama banget ngincer hotel dengan pemandangan Bundaran HI teman-teman sama Pak Su, terutama pas momen tahun baru. Tapi karena tahun baru red hotelnya itu melejit ya, akhirnya belum keturutan sampai sekarang. Baru pas hamil anak ketiga nih pas balik Jakarta, karena sebelumnya kami stay di Jawa Timur. Nah alhamdulillah akhirnya kami bisa nginap di sini. Yeay. Dan di bulan kami menginap di sini sebetulnya ada alasan lain teman-teman, yaitu karena kami ingin melihat CFN atau Car Free Night yang kabar beritanya akan diadakan malam ini. Karena perut sudah membesar ya,
dan agak capek di perjalanan kalau dari rumah untuk menuju ke sini. Jadi kami sekalian nginap di sini nih. Tapi ternyata kami dapat info dari resepsionis hotelnya, kabarnya untuk CFN-nya itu dibatalkan, teman-teman. Tapi ada momen spesial, teman-teman, yaitu ada momen maraton ya keesokan harinya. Sayang banget sih, padahal ngidam banget berharap bisa lihat CFN pertama kalinya ya kan di Jakarta dari hotel ini. Tapi ternyata CFN-nya batal nih pada saat kami menginap. Oke, teman-teman, kami ingin mengajak anak-anak bermain ke kolam renang nih, karena setiap hari Sabtu dan Minggu ternyata di Hotel Mandarin Oriental ini diadakan nobar movie anak-anak, teman-teman, di area kolam. Jadi kami langsung bergegas turun sebelum waktu nobarnya habis. Untuk fasilitas kolam renangnya sendiri ini ada di lantai 15 ya, termasuk juga fasilitas fitness centernya juga nih. Dan ini area resepsionis di lantai 15 nih. Untuk area kolam renangnya ini ada di outdoor ya. Jadi kami naik ke anak tangga yang ada di sebelah resepsionis untuk menuju kolam renangnya. Sebelum keluar pintu kolam, di sini tertera peraturan nih, teman-teman, untuk penggunaan fasilitas kolamnya. Nah, ini area taman di sekitar kolam nih. Terlihat basah ya, teman-teman, lantainya karena memang kondisinya baru aja selesai hujan sih. Di sini juga ada keterangan suhu dari air kolamnya juga nih. Lalu ada layout dari lantai 15 itu sendiri sekaligus penunjuk arah untuk evakuasi jika terjadi sesuatu. Di area kolam renang ini juga tersedia infus water nih, teman-teman, yang free flow. Jadi kalian bisa ambil bebas untuk minum di sini ya, teman-teman. Lalu juga tersedia payung barangkali kalian butuh nih untuk dipakai di area kolam ini, dan ada tisu, bahkan juga tersedia sun lotion dan after sun lotion yang bisa kalian gunakan nih. Ini benar-benar memperhatikan kebutuhan para tamunya banget ya, teman-teman, untuk Hotel Mandarin Oriental ini. Di sini juga terdapat beberapa sofa, teman-teman, untuk kalian mungkin ingin bersantai di sini sambil nunggu keluarga berenang, atau kalian ingin duduk-duduk yang dekat dengan area pool barnya. Nah, kalian bisa nih duduk-duduk di sofa ini. Selain minuman tadi yang infus water free flow, di sini juga ada popcorn nih, teman-teman. Yang sama ini popcornnya free flow juga nih. Kalian bisa pesan sepuasnya untuk popcorn selama di area kolam renang ini. Dan ini adalah area pool barnya nih, teman-teman. Minuman dan makanan yang tersedia di sini juga cukup variatif loh. Mulai dari yang minuman seger-seger, non alkohol, sampai yang beralkohol juga ada nih. Begitu juga dengan makanannya nih, mulai dari yang cemilan ringan sampai yang bisa mengenyangkan juga tersedia di sini nih, teman-teman. Di menunya juga ini sudah lengkap ya, teman-teman, dengan harganya. Jadi kalian bisa melihat menu beserta prestisnya juga. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan selera kalian dan langsung pesan aja nih ke petugas pool barnya. Oh ya, karena kolam renang di hotel ini outdoor, jadi kalian bisa berenang sambil lihat-lihat pemandangan gedung-gedung sekitar hotel, teman-teman. Dan untuk nobarnya itu ternyata ini di layar yang ada di sisi kolam nih, teman-teman. Layar di area kolam ini tuh besar banget loh. Jadi kalian mau duduk dimanapun di area kolam ini udah pasti kelihatan kok movie yang sedang diputarnya. Bahkan dari kamar kami tadi itu pun kelihatan ya, teman-teman, untuk area kolam dan layar ini. Nah, selain sofa rotan tadi yang tersedia di dekat area pool bar, di tepi kolam ini juga tersedia cukup banyak kursi-kursi rotan juga nih, serta beberapa sunbed. Bahkan ada yang bentuknya lucu nih, teman-teman, kayak bentuk bawang merah ya, teman-teman, atau bentuk telur gitu ya. Ya pokoknya lucu lah bentuknya. Tapi untuk sofa yang ada di area tamannya ini sedang ditutup nih, teman-teman. Mungkin karena hujan kali ya. Jadi sofa rotan yang ada di taman ini tertutup dan tidak bisa digunakan. Sebenarnya ini masih sore loh, teman-teman. Tapi karena cuaca mendungnya nggak selesai-selesai dari tadi, jadi kayak kesannya udah senja gitu ya. Untuk petugas yang mengawasi area kolam ini juga standby banget nih. Jadi bapaknya tuh benar-benar ngawasi para tamunya di area kolam ini, teman-teman. Khususnya yang sedang berenang. Jadi petugasnya tuh kayak sigap gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian kenapa-napa misalnya berenang di sini, tenang aja.
petugasnya standby untuk nolong kok. Dan ini penampilan dari gedung Hotel Mandarin Oriental Jakarta nih teman-teman, dari area kolam renang. Hotel yang otentik banget dengan logo kipas emasnya ya teman-teman ya. Untuk di area kolam ini juga tersedia tempat bilas outdoor ya teman-teman, yang bisa kalian gunakan nih. Dan karena rintik hujan mulai turun lagi teman-teman, jadi akhirnya anak-anak kami minta untuk selesai nih kegiatan berenangnya dan kita kembali ke kamar. Oh ya, ini ada adik saya yang ikut serta nih menginap di sini. Happy banget dia diajak nginep di sini ya. Terlebih dia baru banget balik ke Jakarta setelah sebelumnya tinggal di Jawa Timur. Nah, sebelum ke kamar, kami mau review fasilitas lainnya dulu nih yang ada di lantai 15. Dari resepsionis di lantai 15 ini, jika kalian ke sisi sebelah kanannya, ini adalah area gym nih teman-teman, atau area fitnessnya. Di pintu masuk area fitness ini tersedia timbangan yang satu set dengan pengukur tinggi badannya juga nih. Selain itu di sini juga tersedia infus water dan buah-buahan juga. Barangkali kalian setelah nge-gym lapar atau haus, silakan kalian ambil minuman maupun buah yang tersedia di sini nih. Di sini untuk area gymnya tidak terlalu luas ya teman-teman, tapi untuk alat gymnya lumayan lengkap nih. Dan area gym ini juga sepertinya campur ya antara pria dan wanita kalau nggak salah ingat. Oke, kita kembali ke luar. Untuk di sisi kiri dari area resepsionis lantai 15 ini adalah area spa nih teman-teman. Tapi pada saat kami menginap di sini, untuk area spa-nya masih dalam tahap renovasi. Jadi sedang tidak beroperasi. Mungkin ketika kalian menginap nanti sudah beroperasi kali ya. Jadi buat kalian yang ingin spa di hotel ini bisa nih langsung menghubungi petugas hotelnya. Dan begitu kami sampai di kamar, adik saya malah minta izin lagi nih untuk berenang di kolam. Nah, ini penampakan dia di area kolam nih teman-teman. Katanya mumpung hujannya udah berhenti, jadi mau berenang lagi dia. Kalau aja di area kolam ini bisa melihat air mancur Bundaran HI, ini pas banget loh sudutnya, benar-benar persis menghadap ke arah Bundaran HI. Tapi sayangnya enggak ya, karena tertutup dinding. Nah, sambil nunggu adik saya selesai berenang, saya dan Pak Su juga anak-anak bergantian nih berendam di bathtub. Tadinya untuk makan malam kami mau ke Mall Grand Indonesia teman-teman, karena deket kan dari hotel ini. Tapi karena ternyata hujan turun lagi, akhirnya nggak jadi nih. Dan kami memutuskan untuk pesan makan via online aja. Nah, sambil menunggu makanan yang dipesan datang, kami menikmati pemandangan dari kamar yang kami singgahi ini teman-teman. Di sini kelihatan bagus banget ya teman-teman ya, melihat gedung-gedung di sekitar hotel, dimana ini adalah pusat kota, salah satu ikon juga dari kota Jakarta gitu ya. Selain melihat gedung-gedung tinggi yang udah mulai menyala lampunya, di sini juga terlihat lalu lalang kendaraan yang ramai banget ya teman-teman. Dan ternyata kemacetan kalau dilihat dari atas tuh kayak gini ya teman-teman ya. Berarti kalau saya sama Pak Su jalan dari rumah mau ke sini, itu ya kami ada di golongan antara mereka-mereka ini yang macet-macetan. Dan akhirnya makanan yang kami pesan datang nih teman-teman. Nah, ini menu makan malam kami teman-teman. Lumayan banyak ya makanan yang dipesan sama Pak Su. Dan ini kebanyakan protein karena katanya bagus untuk bumil. Nah, selesai makan kami beristirahat teman-teman. Dan ini pagi harinya nih, selamat pagi. Ternyata Pak Su udah bangun duluan nih teman-teman dibanding saya. Biasanya saya dulu yang bangun ya. Dan dari pukul 5 pagi sampai pukul sekitar jam 7 pagi, Pak Su mengabadikan momen ini teman-teman, yaitu momen pelaksanaan maratonnya nih. Dari sini terlihat banyak banget ya peserta lari maratonnya teman-teman yang udah mulai jalan gitu ya, dari Monas menuju Gelora Bung Karno nih. Dan ini kayaknya terbagi menjadi beberapa gelombang ya teman-teman, karena ada yang padat banget pas subuh, terus sudah mulai lenggang, sekitar jam 6 tuh padat lagi, nah terus lenggang lagi. Jadi kayaknya ada beberapa gelombang ya untuk peserta maraton ini. Saya dan Pak Su senang banget nginap di hotel ini nih pas ada event besar kayak gini, karena kami jadi bisa melihat langsung tanpa effort ya teman-teman perjalanan dari rumah ke sini. Meskipun CFN-nya tidak jadi, nggak apa-apa,
kami masih bisa melihat event lomba lari yang maraton ini nih, yaitu Jakarta International Marathon atau JAKIM. Oke, sambil nunggu anak-anak pada bangun, saya dan Pak Su bergantian berendam nih di bathtub. Begitu kami selesai berendam, selesai mandi, anak-anak saya juga udah pada bangun, adik saya juga udah selesai nge-gym. Kami langsung bergegas ke restoran Cinnamonnya nih teman-teman, yang ada di lantai 1 untuk menikmati sarapannya di sini. Sesampainya di sana, kami konfirmasi dulu ya ke petugas restorannya sebelum masuk untuk pengecekan. Terlebih juga ada adik saya yang ikut di sarapan ini teman-teman, dan dia dikenakan charge karena di luar dari paket menginap kami. Setelah itu kami diantarkan ke meja nih yang masih kosong oleh stafnya. Area restoran Cinnamon ini cukup besar ya saat kami menginap, dan sarapan di sini lokasi restorannya sangat ramai banget teman-teman. Jadi mohon maaf banget saya nggak bisa shoot full area restorannya karena menjaga privasi para tamu yang lain. Dan ini ada sedikit taman di sisi samping area restoran nih teman-teman. Di sini tersedia kursi yang bisa kalian gunakan juga, tapi nggak banyak ya. Oke, kita lihat menu sarapannya yuk. Menu sarapan di hotel ini tuh banyak banget ya dan cukup variatif nih. Di sini tersedia vegetable board, seafood board, garlic beef board, ada miso juga lengkap dengan bumbu atau topping tambahannya. Lalu ada kukusan kacang edamame, kemudian ada bar per mie-mian yang bisa kalian racik sendiri nih mie-nya sesuai dengan selera kalian nih. Untuk isiannya ada aneka sayur, ada potongan cumi dadu, ikan potongan dadu, udang potongan dadu, ayam potongan dadu, ada tuna juga, lalu ada bakso daging, bakso ikan, tahu, salmon, dan lain-lainnya ya teman-teman. Banyak banget di sini topping mie-nya. Lalu di sini juga tersedia pau isi kacang merah, kemudian ada dimsum, ada bar perbuburan juga nih di sini. Ada bubur khas Tiongkok, juga bubur khas Indonesia teman-teman, yang lengkap dengan pilihan toppingnya juga nih. Selain itu, di sini juga tersedia baked beans, lalu fish marinara, yaitu olahan ikan khas Italia teman-teman. Lalu ada ratatouille, ada beef black juga big pasta nih teman-teman. Dan untuk di bar yang lainnya ini tersedia nasi uduk dan ada beberapa pilihan toppingnya juga, serta ada nasi goreng juga nih di sini. Kemudian ada bakwan sayur, beef bacon, roasted tomato, fishbone, dan sosis teman-teman. Lalu ada beef malbi, ada tempe, ada sayur kapau dan nasi putih nih, serta aneka pilihan sambal juga ya di sini. Kemudian di sini juga tersedia per bakery ya teman-teman ya, dan oatmeal yang lengkap dengan aneka toppingnya juga nih. Lanjut ke meja yang lain, di sini terdapat perteluran nih teman-teman. Ada telur rebus juga dan olahan telur lainnya yang bisa kalian request sesuai selera. Kita bergeser ke bar yang lain. Di sini terdapat sereal lengkap dengan kuahnya juga nih. Ada pilihannya fresh milk, low fat milk, dan soya milk. Kemudian ada aneka buah potong, juga buah yang masih utuh ya teman-teman di sini. Lalu ada urap, ada smoke gindara, ada aneka keju juga di sini. Lalu ada chicken lyonnaise, asinan Jakarta. Ini jarang banget nih ditemuin ya. Lalu ada bar salad sayur yang bisa kalian racik sendiri isiannya dengan aneka pilihan sausnya. Lalu ada beef racer juga ya di sini. Selain itu di sini juga tersedia bichir masli, chia seed juga, tapi ini lagi habis nih teman-teman. Kemudian ada plain yogurt, blueberry yogurt, dan strawberry yogurt nih. Nah, selain itu di sini juga tersedia bubur kacang hijau yang lengkap dengan topping gula dan santannya. Lalu tersedia juga wedang jahe dan wedang nih di sini. Kita pindah ke bar yang lain. Di sini ada pancake, ada waffle, ada aneka pilihan selainya juga. Kemudian ada aneka es krim teman-teman. Dan ini es krimnya olahan dari hotelnya sendiri ya teman-teman. Soalnya rasanya tuh benar-benar beda. Di sebelah bar es krim ini ada bar per pastry and bakeryan lagi nih teman-teman. Di sini tersedia pilihan aneka roti tawar, bahkan tersedia juga gluten free bread ya teman-teman. Dan ada baterainya juga. Tapi konfirmasi dulu nih ke petugasnya untuk yang free gluten ini ya. Kemudian ini juga ada donat ya teman-teman. Ada aneka pilihan madu juga seperti dark acacia, cinnamon, dan java gold. Lalu ada olahan pastry seperti black samburg, vanilla muffin, plain croissant, bahkan ada jajanan tradisionalnya juga nih seperti nagasari dan bolu pisang ya ini kalau nggak salah, bomboloni coklat muffin, apple denis, lalu ini juga ada blueberry denis dan red bean bird teman-teman. Dan ini bar untuk
minumannya nih teman-teman, kalian bisa pesan di sini jika kalian ingin request seperti teh, kopi, susu, coklat atau yang lainnya, kalian silahkan pesan di sini nih. Untuk minuman jusnya juga tersedia ya di sini. Ada jus semangka, jus melon, jambu, jus nanas, mangga, dan selain itu juga ada jus yang di mix nih antara jeruk, mangga, dan jahe teman-teman. Nama jusnya OMG, lucu ya teman-teman untuk namanya. Ini tuh enak banget teman-teman. Lalu di sini juga ada infused water dan still water nih. Nah, untuk area restoran Cinnamon ini ternyata jadi satu juga dengan area cake shopnya nih teman-teman. Jadi di sebelah meja wedang jahe dan wedang uwuh tadi, ini terdapat etalase dari cake shopnya nih teman-teman. Untuk yang ada di etalase ini harganya terpisah dari paket sarapan buffet di Cinnamonnya ya. Nah, di sini ada aneka cake dengan aneka bentuk dan aneka rasa nih, dan semuanya terlihat menarik ya teman-teman. Saya jadi kayak pengen nyicipin semuanya gitu ya di sini kalau boleh. Selain itu, di sini juga tersedia aneka pilihan coklat nih teman-teman, dan coklatnya di sini enak banget. Dan yang menyenangkan bagi kami di sini, ketika kami minat, kami mendapatkan voucher senilai Rp500.000 teman-teman. Dan voucher tersebut hanya bisa digunakan untuk di hotel ini selama menginap teman-teman. Jadi nanti kayaknya saya bakal minta Pak Su untuk pakai voucher ini untuk beli produk cake shop ini juga ya teman-teman ya. Nah, ini menu sarapan kami nih. Kami mencicipi coklat panas, kopi, jus OMG, dan kemudian ini adik saya nyicipin nasi uduk, lalu urap, dan chicken lyonnaise serta buah potong nih. Kalau si kakak, ini anak saya, dia minta mie bakso, tapi saya kasih brokoli juga buat sayurannya sama jus semangka. Buat si adik ini malah mintanya pancake waffle plus es krim teman-teman, dia nggak mau makan yang lain. Dan ini yang saya cicip ini karena semuanya terlihat enak, jadi saya ambil sedikit-sedikit dan ternyata jadi banyak juga ya teman-teman ya. Dan semua masakan di sini enak-enak loh, kalian nggak nyesel kalau sarapan di sini pokoknya. Selesai sarapan, kami ingin melihat area luar sekitar hotel nih teman-teman, dan ternyata bener ya, untuk CFD-nya itu ditiadakan. Tapi meski begitu masih terlihat beberapa orang yang sepertinya baru aja olahraga ya, jalan-jalan di trotoar sekitar hotel ini. Mungkin sambil menikmati hari Minggu pagi di sini kali ya teman-teman. Dan ini penampilan gedung hotel dari luarnya nih. Oh ya, ada yang unik nih teman-teman yang bikin saya dan anak-anak saya terpaku begitu melihat ini, yaitu media iklan atau apa ya ini namanya ya, Videotron ya kalau nggak salah. Nah, ini tuh unik banget teman-teman. Jadi untuk beberapa video iklan yang diputar di sini, ini membuat medianya tuh kayak timbul masuk kayak gini teman-teman. Jadi saya sempat terdiam melihat ini, apalagi anak-anak ya. Norak ya kami ya. Dan kalau kata anak saya, itu TV besarnya kenapa mah kok keluar masuk gitu ya. Tadinya kami mau nyebrang ke arah Mall Grand Indonesia teman-teman, karena biasanya kalau pas CFD itu banyak banget tukang jajanan yang ada di sana ya. Tapi udah mulai ada kendaraan yang berlalu lalang, akhirnya kami memutuskan untuk kembali masuk ke hotelnya aja nih. Dan kami melewati screening lagi nih teman-teman di area depan lobinya, baik untuk barang bawaan yang kalian bawa maupun screening badan kalian nih. Dan semua staffnya di sini ramah-ramah loh teman-teman. Bukan hanya kami yang dewasa yang disapa, tapi anak-anak kami juga disapa nih teman-teman. Diajak ngobrol gitu ya. Jadi emang staffnya tuh ramah anak ya teman-teman. Sebelum kami kembali ke kamar, kami konfirmasi ke bagian resepsionisnya untuk bertanya apakah ada kids activity yang lainnya di hotel ini. Dan ternyata ada teman-teman, yaitu treasure hunt atau mencari harta karun, kayak semacam jejak petualang gitu. Jadi nanti anak-anak diberikan tiket seperti ini, dimana di tiket tersebut anak-anak harus mencari benda atau objek yang diminta untuk mendapatkan stempel setelah menemukannya. Jika sudah selesai, maka anak-anak akan diberikan hadiah berupa produk dari cake shop di hotel ini teman-teman. Nah, selama mencari benda atau objek yang diminta, anak-anak didampingi oleh staf hotelnya nih. Waktu itu anak-anak kami didampingi oleh kakak Yen ya kalau nggak salah ya. Dari tiketnya, yang pertama anak-anak diminta mencari hiasan dari icon hotel Mandarin ini teman-teman, yaitu berupa kipas yang ada di area lobby nih. Nah,
karena tadi pas nunggu Pak Su, anak-anak sempat berfoto-foto di area hotel, dan mereka tahu nih ada kipas yang terpajang di sini. Jadi mereka cepet banget nemuin kipasnya. Selanjutnya yang kedua, mereka diminta mencari petugas atau penjaga pintu hotel yang menggunakan baju seragam khusus berwarna merah, teman-teman. Tapi karena petugasnya belum ada yang menggunakan seragam tersebut, akhirnya ke pencarian berikutnya dulu nih. Nah, pencarian yang ketiganya yaitu adalah mencari objek atau area kolam renang dari hotel ini. Dan karena kemarin sore anak-anak sudah berenang di area kolam hotelnya, jadi begitu diminta cari area kolam renang, langsung hafal nih kakak sama adik. Katanya kolamnya ada di atas. Setelah mendapatkan stempel, usai melihat area kolam renang, kami kembali turun ke bawah nih teman-teman untuk menemui petugas pintu hotel yang berpakaian khusus tadi ya. Tapi begitu kami sampai di area lobi lagi, ternyata petugas pintu yang berpakaian khusus warna merah ini belum ada ya teman-teman ya. Akhirnya sama Kak Yen diminta untuk menemui petugas hotel yang ada di area concierge nih, yaitu meja yang di dekat dengan pintu masuk hotel teman-teman. Dan akhirnya selesai. Setelah mendapatkan 3 stempel, Kak Yen mengajak anak-anak ke area cake shopnya nih, dan anak-anak mau minta es krim teman-teman. Akhirnya mereka dapat es krim lagi nih, terutama si anak gadis cilik ini ya. Dia seneng banget pas dapat es krim. Padahal harapannya saya bisa mencicipi coklatnya ya ketika anak-anak dapat produk dari cake shopnya. Cukup menarik ya kegiatan kids activity-nya di sini. Kalau jiwa-jiwa anaknya petualang seneng banget nih dengan kegiatan ini. Setelah selesai, kami kembali ke kamar teman-teman untuk bersiap-siap check out. Dan gak ketinggalan, seperti biasanya sebelum check out, anak-anak pasti minta berendam di bathtub lagi teman-teman. Nah, sambil mereka berendam, saya sambil ngeberesin barang-barang nih. Oh ya, untuk standar pelayanan housekeeping di Hotel Mandarin Oriental ini bagus loh. Jadi, begitu pagi kami membuka pintu, ini ada sepotong surat dari housekeeping yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menyegarkan kamar dan memberikan ranjang nih, karena mereka menghormati permintaan kami yang untuk tidak diganggu. Namun mereka bersedia untuk melakukannya ketika kami meminta, teman-teman. Nah, ini poin bagus ya teman-teman. Sebelum pulang, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ingin menukar voucher yang kami dapat nih teman-teman dengan produk cake shop dari hotel ini. Karena pas sarapan tadi ngeliat produk di etalase cake shop ini kayaknya enak-enak ya teman-teman. Dan kami menukar voucher tersebut dengan red velvet dan Amerika coklat yang ada di dalam toples nih teman-teman. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik juga untuk staycation di sini teman-teman? Kalau kami tertarik banget ya, kami seneng banget di sini dan berharap bisa datang ke sini lagi nih dengan view kamar yang sama, tapi di momen yang berbeda ya. Harapannya di momen tahun baru teman-teman. Insya Allah ya. Nah, sekian review dari kami teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.